Sabar bang, jangan kaget atau nyerang gua dulu. Gua tahu poin ini pasti banyak yang kurang setuju. Banyak orang yang berpendapat kalau skuad Malut udah mewah, tapi pelatihnya kurang kompeten. Ibarat lu orang biasa yang gak punya skill nyetir hebat, tapi malah nyetir mobil F1. Pasti kelabakan kan? Klub-klub di BRI Super League sekarang berlomba-lomba nyiapin tim mereka masing-masing sebaik mungkin dengan kekuatan terbaik. Bahkan gak sedikit juga dari mereka yang rela ngambil risiko buat memperbaiki tim dengan cara ngerombak banyak pemain dari skuad mereka sebelumnya. Kenapa gue bilang ini risiko? Karena persentasenya itu 50-50 bang. Kalau ternyata berhasil pasti hasilnya bakalan bagus banget, kualitasnya tentu jauh meningkat. Tapi yang perlu diingat bahwa tantangannya gak mudah. Kalau gagal ya risikonya mereka sulit buat bersaing apalagi di papan atas. Nah, salah satu klub yang nerapin sistem tersebut adalah Malut United. Padahal mereka di musim kemarin performanya cukup impresif kan? Terbukti dengan mereka yang finish di peringkat 3. Dengan status klub promosi jelas itu luar biasa banget prestasinya bang. Cuman di musim ini ternyata mereka ngambil risiko dengan ngerombak pemain. Datengin sekitar 15 pemain baru dan pelatihnya juga baru. Dari segi komposisi skuad, gue yakin pastinya banyak narik perhatian sobat bola kan? Karena Malut United ini nyatanya dihuni sama para pemain bintang yang udah punya nama di Liga Indonesia. Mulai dari pemain lokal yang berlabel timnas, sampai pemain asing yang kualitasnya udah terbukti bagus khususnya di Liga Indonesia. Bahkan mereka juga datengin paketan pemain asing yang sukses bawa Persib Bandung back-to-back champions. Cuman sayangnya dengan skuad mewah mereka, di laga uji coba yang baru-baru ini digelar, yang mereka itu uji coba lawan klub Kendal Tornado FC, klub yang baru promosi ke Liga 2. Di laga tersebut Malut United bahkan main dengan skuad yang lengkap, tapi ternyata mereka gak bisa menang. Cuman imbang dengan skor 1-1 doang. Emang sih ini cuman uji coba, gak bisa kita jadiin parameter yang pasti buat ngukur kekuatan mereka. Tapi makanya, ini menarik buat dibahas. Yang jadi pertanyaan di sini, dengan segala macam strategi mereka di bursa transfer sekarang, sebenarnya gimana sih gambaran kekuatan dari skuad Malut United? Apa aja kekuatan dan tantangan yang bakal mereka hadapi? Dan apakah mereka bisa setidaknya buat mengulang atau mencetak prestasi yang lebih baik dari musim lalu? Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Yang pertama kita bahas di sini adalah gambaran tentang kekuatan dari skuad Malut United dulu. Biar mempermudah pemahaman, gua bakal bagi ke dalam 3 poin tentang apa aja yang jadi kekuatan buat mereka di musim ini. Poin pertama, Malut United melakukan strategi rekrutmen yang cukup agresif. Kayak yang gua bilang tadi, kalau Malut datengin banyak pemain, yaitu sekitar 15 pemain. Dan sebagian besar di antara mereka jelas pemain yang berkualitas. Pinternya Malut, mereka banyak juga ngamanin beberapa pemain dari klub yang degradasi di musim kemarin. Contohnya mereka datengin Septian David Maulana dari PSIS Semarang. Terus ada juga Abdul Lestaluhu, Vico Duarte, dan kiper Alan Jose dari PSS Sleman. Yang beberapa pemain tadi kualitasnya tentu udah terbukti bagus kan? Dan rekrutan atau transfer Malut yang paling epic, yang cukup bikin kaget dan bikin heran kita semua, adalah paketan pemain asing yang berhasil bawa Persib Bandung back-to-back champions, yaitu Gustavo Franca, Tiron Del Pino, David da Silva, dan Ciro Alves. Kita tahu peran David da Silva dan Ciro Alves selama 2 musim terakhir di Persib gimana. Sebegitu dicintainya mereka sama Bobotoh. Karena mereka jadi aktor penting dari suksesnya Persib bawa 2 gelar berturut-turut di 2 musim terakhir. Terus Gustavo Franca adalah bek tengah tangguh di lini belakang yang juga produktif buat nyetak gol. Bahkan dia masuk Team of the Season di musim kemarin. Dan Tiron Del Pino, perannya jelas berhasil gendong Persib yang di musim kemarin itu sempat angin-anginan dan diterpa badai cedera. Yang perannya itu ngejadiin dia sebagai Player of the Season di musim kemarin. Kurang apa lagi kan? Dan mereka bukan cuma datengin pemain berkualitas, tapi yang mereka datengin adalah pemain yang udah berpengalaman dan tahu culture Liga Indonesia itu kayak gimana. Itu poin plusnya bang, karena faktanya nggak semua pemain berkualitas itu cocok main di Liga Indonesia. Dan ini jadi keuntungan besar buat mereka.
Seolah ini jadi garansi bahwa pemain yang mereka rekrut harusnya bisa main bagus juga di musim depan. Kemudian kekuatan yang kedua adalah mereka punya talenta lokal yang berkualitas. Mulai dari Safrudin Tahar, Manahati Lestusen, Alwi Slamet, Freds Butuan, sampai Yakob dan Yance Sayuri. Mereka semua jadi nama yang gak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Yakob dan Yance Sayuri. Tentu kita tahu kalau mereka berdua untuk saat ini kualitasnya adalah kualitas timnas Indonesia yang bahkan bisa bersaing dengan para pemain abroad di timnas. Dan hal itu jelas jadi kekuatan yang gak semua tim di Super League miliki. Lanjut, kekuatan yang ketiga adalah pelatih lokal mereka, yaitu Hendry Susilo. Sabar bang, jangan kaget atau nyerang gua dulu. Gua tahu poin ini pasti banyak yang kurang setuju. Banyak orang yang berpendapat kalau skuad Malut udah mewah, tapi pelatihnya kurang kompeten. Ibarat lu orang biasa yang gak punya skill nyetir hebat, tapi malah nyetir mobil F1, pasti kelabakan kan? Nah, emang perumpamaan itu masuk akal dan ada kemungkinan juga atau potensi terjadi buat Coach Hendry Susilo di Malut United. Tapi ada faktor lain, karena terkadang sesuatu yang diremehkan justru hasilnya malah kebalikan dari yang mereka remehkan. Kelihatannya Malut United pengen mengulang formula keberhasilan mereka di musim lalu, yang tetap percaya sama pelatih lokal. Karena saat itu Malut United dipimpin sama Coach Imran Nahumaruri. Awalnya sempat dipandang skeptis karena dari segi track record dia sebagai pelatih, ya gak lebih mentereng dari para pelatih asing lain yang ada di Liga 1 musim kemarin kan. Tapi di tengah gempuran pelatih asing, nyatanya Coach Imran bisa bawa Malut United finish di peringkat 3. Nah, sekarang di bawah komando pelatih baru, Hendry Susilo, dengan segudang pengalaman beliau di Liga Indonesia, dengan sistem dan komposisi yang udah diatur sedemikian baik sama manajemen Malut United, emang gak jadi jaminan 100%. Tapi coba kita lihat, apakah formula itu bisa sukses juga di tangan Coach Hendry Susilo. Nah, 3 hal tadi jadi kekuatan utama buat Malut United. Lihat dari kekuatannya sih cukup meyakinkan ya bang. Tapi tentu gak semudah itu buat kekuatan tadi bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait tantangan yang bakal dihadapi oleh Malut United. Jadi di balik kemewahan skuad mereka, risiko berupa tantangan yang harus mereka hadapi itu pasti ada banget bang. Mulai dari pembangunan chemistry tim. Ini jadi hal mendasar banget yang harus bisa dikuasai secepatnya sama tim yang melakukan rombak besar-besaran di skuadnya. Sejauh ini Malut United udah ngelaksanain training camp di Jogja. Terus mereka juga ngelaksanain uji coba lawan beberapa klub. Emang bukan klub yang kuat dan setara sama mereka. Tapi itu penting buat bangun chemistry, matengin taktik, dan pemahaman antar satu pemain dengan pemain yang lainnya. Yang impact-nya, kalau semua hal itu bisa terbentuk dengan baik, harusnya permainan Malut United dengan skuad mewahnya bisa lebih solid. Selain itu, dengan pelatih mereka yang baru, ini jadi tantangan lagi bang. Tantangan yang gak kalah berat juga, karena sistemnya pasti berubah dan harus dibangun lagi. Para pemain termasuk pemain lama harus bisa menyesuaikan lagi dengan metode kepelatihan serta taktik dan strategi yang dibangun sama Coach Hendry Susilo. Dan hal ini gak mudah dilakuin baik itu dari sisi pelatih maupun pemain. Makanya di sini emang harus ada kolaborasi yang baik dari semua pihak supaya pembangunan skuad yang utuh itu bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Belum lagi tantangan lainnya yang mana ini gak terikat sama hal teknis di lapangan, tapi secara psikologis buat mereka ini benar-benar ngaruh banget, yaitu tentang label mereka yang dipandang sebagai dream team, tim mewah yang bertabur bintang. Itu jelas jadi tekanan dan beban buat mereka juga, karena ekspektasi orang-orang khususnya fans Malut United ngelihat skuad mewah sekarang ini pasti tinggi. Mereka berharap buat tim ini bisa main bagus, dan tekanan untuk main bagus itu bakal kerasa banget bang, sejak awal kompetisi. Makanya kuncinya adalah di start mereka. Kalau mereka bisa start liga dengan hasil yang bagus, harusnya beban berat itu setidaknya bisa kerasa lebih ringan. Dan satu lagi, tantangan yang gak kalah susah, ya jelas faktor eksternal, yaitu kekuatan tim Super League lain yang sama-sama meningkat. Kita bisa lihat komposisi yang gak kalah bagus mulai dari Bali United, Persija Jakarta, Dewa United, sampai Persib Bandung, yang tim-tim tersebut juga siap buat ngalangin langkah Malut United. Apalagi Malut yang di start kompetisi Super League sekarang bakal langsung menghadapi 3 lawan yang gak mudah bang, yang berat sekaligus, yaitu Dewa United di pekan pembuka, Bali United, dan Persija Jakarta. Lumayan berat banget kan tantangan mereka? Dan kalau mereka startnya kurang bagus, makin susah lagi buat mereka bisa bangkit dan masuk ke peta persaingan di papan atas.
Karena mereka harus menghadapi tekanan dari para fans yang udah berekspektasi tinggi, sekaligus lawan kemustahilan atau batas yang ada di diri mereka sendiri. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa tahu kalau Malut United pada dasarnya punya modal yang cukup baik buat kembali bersaing lagi di papan atas BRI Super League. Terutama dari segi squad, wah itu berani banget sih buat diadu sama tim manapun juga. Cuman keunggulan mereka tentu menyimpan tantangan yang gak mudah dan harus bisa mereka lewatin. Mulai dari adaptasi para pemain maupun pelatih buat bangun chemistry dan sistem yang baru, konsistensi tim di tengah ekspektasi tinggi, sampai lawan-lawan yang juga gak kalah bagus harus mereka hadapi. Dan kalau semua hal itu gak terpenuhi dengan baik, rasanya prestasi mereka di musim kemarin susah buat sekedar bisa terulang. Tapi kalau tantangannya bisa terlewati, ya siap-siap, kita bakalan lihat gebrakan prestasi lagi dari Malut United. Gimana bang? Setelah nonton video ini, apakah kalian udah lebih paham sama kekuatan dan potensi dari Malut United yang sekarang? Kalau kalian udah paham, gua juga mau denger dong pendapat kalian. Coba tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!